Jadi prinsipnya apa Bapak Ibu? Infak itu jangan nunggu kaya ternyata. Kok enggak infak Pak? Ah nunggu kaya lah. Padahal Rasulullah berpesan pada Ibunda Aisyah. Apa pesannya? Ittaqin nar walau bisyikkin min tamrin. Wahai Aisyah, takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan secuil dari kurma. Sampai seperti itu Pak. Sampai kalau orang itu nggak mau mampu sedekah dengan duit, dengan senyum aja dah, senyum dah gitu. Maksud senyum aja nggak mau sedekah. Pelit amat senyum aja nggak mau kan gitu. Sampai seperti itu. Karena kita itu memiliki berapa ratus apa namanya di tubuh kita ini, Pak. Jadi berapa ratus bagian, engsel, sendi-sendi, dan masing-masing sendi tubuh kita itu butuhkan sedekah. Fungsinya apa? Supaya tidak disentuh oleh api neraka. Makanya Bapak Ibu baca dalam ayat, mayit yang ingin pulang ke dunia pengen apa Pak? Pengen sholat? Sedekah. Dalam hadis di tubuh manusia ada 300 sekian sendi-sendi, butuhkan sedekah. Apa sih hikmahnya? Supaya sendi itu enggak disentuh oleh api neraka. Makanya kalau enggak mampu, maka dibayar dengan ibadah sholat duha, dengan tasbih, dengan takbir, tahmid. Itu sedekah yang paling ringan. Masya Allah, lisan dengan lisan. Di sini Bapak Ibu. Makanya ini maksudnya. Dan kemudian kita sebagai orang mukmin jangan meremehkan orang yang sedekahnya sedikit. Bisa jadi orang yang sedekah 10.000 itu lebih afdal daripada orang yang sedekah 100 juta. Benar gak Bapak Ibu? Dia sedekah 100 juta, duitnya 1 triliun. Lah orang sedekah 100.000, dia duitnya cuma 300.000. Makanya dulu pernah datang seorang sahabat. Jadi Rasulullah itu paling getol ngasih semangat para sahabat untuk sedekah. Tapi bukan sedekah untuk Nabi. Kalau ada orang sedekah, ya sedekah, kalau ustadznya kaya, jadi aneh kan gitu kan. Nabi gitu, ya. Nabi kayak gitu, ayo sedekah. Oh itu berlomba-lomba. Ada ngasih sedekah banyak. Orang munafik tuh isinya apa Pak? Isinya tuh bully orang. Maka jangan suka bully orang. Wah sedekah banyak, riak tuh. Kayaknya kalau orang suka riak-riak ya bahaya. Ada beberapa waktu yang lalu ya, belum lama ya. Ngaji bareng-bareng di jalan di Jogja, jalan apa tuh Pak? Malioboro. Wah, riak-riak itu dia. Hati-hati, jangan mudah ngatain ini riak orang lain. Riak itu ada orang datang dengan sedekah itu mungkin satu cakupan tamar. Orang munafik bilang, sedekah segitu, mana Allah butuh itu sedikit itu. Sampai turun ayat surat At-Taubah 79. Makanya kalau hidup kita tuh ngurus orang munafik enggak habis-habis Pak. Biar aja. Ya, At-Taubah ayat 79. Jadi alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat. Itu orang-orang yang selalu mencela orang-orang yang taat pada Allah dalam sedekahnya. Ini ayat terkait dengan seorang sahabat yang sedekahnya sedikit. Menghina mereka, maka Allah akan menghina melecehkan mereka. Allah akan balas itu. Ya sudahlah, hari ini mungkin kalau kita dibully kita nggak bisa balas Pak. Ya udah. Ini orang kok ngaji terus radikal. Itu kan malah sakit hati kan? Ya biar aja. Biar saja. Ya, kalau ditanggapi malah salah. Ya wes. Kan gitu. Maka di sini Bapak Ibu sedekah dalam setiap kondisi maksudnya semampu kita. Makanya pernah ada kasus nih sebuah hadis yang sahih ya dari Jabir. Beliau mengatakan bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'ahu rajul. Ketika kami bersama Nabi datanglah seorang laki-laki. Qala ya. Ini Jabir ya mengatakan ija'ahu rajulun bimisli baydatin min dahab. Seorang laki-laki tersebut yang datang membawa sebesar telur ya. Emas sebesar telur gitu, Pak. Bimisli baydatin min dahab. Jadi besar sebesar telur tapi itu adalah emas. Faqala ya Rasulullah asabtu hadhihi min ma'din. Aku mendapatkan ini karena tambang emas. Fakhudha fahiya shadaqatun. Nah maka ambillah ini wahai Rasulullah, ini sebagai sedekah. Ma amliku ghairaha. Aku enggak punya yang lain dah, itu hartaku satu-satunya dah katanya kalau bahasa kita. Fa'aradu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berpaling. Kalau bahasa Jawanya melengos. Ada orang Jawa enggak sini? Melengos, tahu Ibu? Ada yang Jawa enggak? Ya, melengos. Ini kan melengos. Kemudian datang dari arah sampingnya, melengos lagi. Datang dari arah belakang, diambil Rasulullah, dibuang, dilempar. Apa rahasianya? Coba kita baca hadisnya. Ya'ti ahadukum bimalihi kullihi yatasaddaqu bihi.
Datang salah seorang di antara kalian dengan seluruh hartanya. Dia sedekahkan dengannya. Tsumma yajlisu ba'da dzalika yatakaffafun nas, kemudian dia duduk setelah itu di hadapan manusia gini. Paham Bapak Ibu? Paham di sini? Makanya Masya Allah orang sedekah itu ada manajemennya, ada ukurannya. Ya, enggak boleh sembarangan. Dia punya motor untuk usaha, kalau sedekah kan jadi enggak punya motor. Besoknya ngutang orang. Lebih baik dia pertahanan motor tapi enggak ngutang orang. Hasil dari motor itu nanti disedekahkan sepuluhnya. Sedekah itu enggak harus batas 2,5%, yaitu zakat semampu dia. Tapi yang penting kewajibannya terpenuhi. Anak istrinya punya hak, orang tuanya punya hak, kaum kerabatnya punya hak. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau yang tersindir ya silahkan kan gitu kan. Jadi tidak seperti itu. Rasul dibuang itu deh. Masnya dibuang, Pak. Karena Rasulullah itu ngerti, saya yakin. Kalau ada orang yang sedekahnya Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya itu bukan berarti habis kemudian anak istri enggak makan, enggak. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi Masya Allah, Rasulullah itu sangat sederhana dalam mahar untuk istrinya. Ada sebagian orang yang meneliti mahar Rasulullah itu kalau dikonversikan ke Indonesia itu sampai 40 juta. Itu menurut orang Arab biasa, Bapak Ibu. Jadi itu sederhana banget. Makanya memahami agama itu jangan parsial. Ini penting sekali. Menyodokkan seluruh hartanya. Gimana Abu Bakar? Anak istrinya enggak dikasih ini. Ya, kemudian kelaparan enggak, tidak seperti itu. Ya, ini penting sekali dalam masalah sedekah. Artinya alladzina yunfikuna fis-sarra wal dharra, sedekah di setiap saat sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berhenti sedekah karena sedekah itu salah satu cara menyelamatkan diri kita dari jilatan api neraka. Setiap sendi yang kita miliki butuh disedekahin supaya tidak dijilat api neraka. Paham Bapak Ibu? Ya makanya ketika sedekah, mudah-mudahan ya Allah kaki saya enggak disentuh oleh api neraka. Ya Allah, semakin banyak kan kita pede kan Pak ya. Ya semakin banyak sedekah kan pede itu. Ya Allah seluruh tubuh kan gitu kan. Ya. Tapi ya semampunya tadi. Kalau duitnya banyak 1 triliun, sedekahnya 2.000, garapnya seluruh tubuhnya dia jaga dari neraka kan, ya boleh saja, Allah karim. Tapi yo duitnya banyak kok ya 2.000 gitu. Diingat-ingat terus. Ini ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, yunfikuna fis-sarra wal dharra.